Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 9.0 TV dimanapun juga berada, video kali ini sangat menarik, dimana ada manuskrip kuno yang ditemukan, dimana manuskrip ini tahun 1719 Masehi memberikan satu gambaran besar terhadap situasi yang kita hadapi hari ini. Kalau kita mendengar dari pemaparan kiai yang menemukan ini, yaitu Kiai Azaim, sangat jelas bagaimana konspirasi yang terjadi di kala itu antara kaum feodalisme dan imperialis, sehingga kemudian apa yang terjadi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi sangat tergambarkan situasi yang menjadi kekhawatiran para ulama-ulama kita dulu. Bagaimana gambaran besar daripada manuskrip itu, kita coba simak bersama-sama, dan kita harus fokus karena ini sangat penting. Saya kira merupakan pengetahuan sejarah dan memang harus kita melek, karena bagaimanapun juga siapa yang tidak paham dengan sejarah, maka orang tersebut boleh dikatakan akan hambar hidupnya dan cenderung tidak bertanggung jawab dengan bangsanya. Engkau ku hargai. Saya tidak sengaja menemukan satu artikel tentang manuskrip naskah kuno yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara. Jadi ada jejaring yang di situ dibagi per zona, di wilayah Jawa, Bali, Lombok, Ternate dan seterusnya hingga Papua, yang memetakan tentang jejaring ulama para penerus Wali Songo, khususnya ulama dzurriyyah Rasulullah SAW. Yang cukup menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kegelisahan penulis manuskrip tersebut dengan berulang kali menyebut nama Sunan Giri, nasihat Sunan Giri, bagaimana seharusnya kita menjaga sejarah tentang jasa ulama yang secara khusus disebut keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Wali Songo. Di sini kami dapat membaca bahwa jejaring itu sudah terbangun sejak lama, yang kemudian dikokohkan, dilanjutkan kembali di era Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang, boleh dikata, kong kali kong atau konspirasi antara neo-feodalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo dzurriyyah Rasulullah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Wal'iyadzubillah, semoga terhindar dari hal tersebut. Dan ujung tombaknya sekali lagi harus kita sebagai penerus, pelanjut, dan pengkhidmah perjuangan para ulama tersebut. Oleh karena itu, apa yang menjadi pesan, nasihat Sayyidul Jadd almarhum Al-Mafullah Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin
Kiai As'ad mendengarkan para sesepuh dari ulama berkisah adanya tulisan naskah kuno. Lagi-lagi ini manuskripnya. Apa yang tertulis? Kata Kiai As'ad, mengutip diskusi para kiai sepuh bahwa Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah semasa mengaji bermukim atau mondok di kota Madinah kira-kira 4 abad yang silam ya, karena beliau seusia Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad Sahibur Ratib. Nah, ternyata Sunan Ampel ini semasa mengaji di Madinah, beliau mendapatkan suatu karomah, bisa muwajahah, berdialog langsung dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mewasiatkan, bawalah ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah ini ke negeri Kiai As'ad sebutnya Indonesia. Nah, saya tidak tahu pasti apakah di manuskrip itu, naskah itu tertulis Indonesia ataukah riwayat bil makna dari Kiai As'ad. Boleh jadi kedua-duanya. Jika kemungkinan yang pertama itu adalah lafadz dari Rasulullah, berarti Rasulullah sudah menyebut Indonesia kepada Sunan Ampel. Jika itu adalah riwayat bil makna, teritorial Nusantara adalah bagian dakwah yang sudah mendapatkan nadrah Rasulullah, sudah dipandang oleh batin Rasul, sehingga Sunan Ampel ditugaskan untuk menyampaikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini. Oleh karena itu, merawat ajaran yang telah disampaikan oleh para sunan, para wali songo ini, hingga diteruskan oleh para ulama, para kiai, tuan guru, hampir di seluruh pelosok negeri ini, adalah amanat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tercatat di Keraton Cirebon yang disalin dalam bahasa Sanskerta di Keraton Yogyakarta. Mungkin juga di Leiden atau di beberapa perpustakaan di luar negeri lainnya. Nah, ini yang kita kehilangan akar sejarahnya. Biasanya yang suka mengaku-ngaku bukan pemiliknya. Ikhtitam sebagai penutup bahwa catatan sejarah ini harus diabadikan, didokumentasikan dengan baik. Manuskrip ini harus terawat, ya. Dan di Indonesia masih sedikit tokoh pakar manuskrip, masih sedikit yang serius membidangi tentang persoalan naskah-naskah kuno ini. Alhamdulillah beberapa pesantren sudah merintis kajian-kajian manuskrip tersebut, karena ternyata tercatat tadi naskah kuno Bali Lombok mencatat peristiwa tentang konspirasi antara kolonial Belanda dengan neo feodalisme di zaman itu tahun 1719. Kenapa kita harus kembali kepada sejarah? Karena akalnya semesta ini adalah sejarah. Kalau kita ingin karakter seseorang mengetahui, kita kan perlu melihat kurikulum vitae-nya. Ya, begitulah pentingnya kita melihat akal sejarah dari catatan-catatan naskah para ulama kita. Jelas ya gambarannya. Jadi ternyata situasi dari dulu itu memang ada upaya kaum imperialis bersama dengan kaum feodalisme itu menghilangkan jejak daripada ulama-ulama Nusantara. Oleh karena itu, apa yang terjadi hari ini itu merupakan refleksi dari masa lalu. Dan ungkapan dari Kiai Muasim sangat jelas bagaimana beliau secara garis besar memaparkan isi manuskrip itu, bahwa kita harus berhati-hati bagaimana tetap menjaga kondusivitas negara kita, karena sesungguhnya saya kira kalau ulama-ulama Nusantara kemudian didegradasi, maka pada akhirnya juga negara ini akan terancam bubar. Itu yang saya pahami secara tidak langsung dari penyampaian beliau.
Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan dalam video di awal tadi, bahwa apa yang terjadi hari ini sebenarnya gambarannya sudah ada pada masa lalu. Jadi ini hanya sejarah yang berulang, yang memang membutuhkan kekuatan, membutuhkan komitmen dari kita semua untuk ikut serta terus-menerus menjaga bangsa kita, menjaga kebersamaan kita, kebinekaan kita. Lalu bagaimana caranya, karena polemik asap yang terjadi hari ini, pembegalan-pembegalan sejarah itu sudah kita lihat sendiri, itu pun menjadi tanggung jawab bersama oleh kita semua. Tesis Kiai Imad harus tetap kita kawal secara bersama-sama, karena kita bisa mengasumsikan bahwa gambaran manuskrip kuno ini itulah yang terjadi hari ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.